membuat komputer atau perangkat lunak dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi, kalau kalian menggunakan suatu alat elektronik seperti HP, laptop, kalian memasukkan suatu perintah, nah itu dinamakan siapa yang pernah menggunakan Shopee? Alat-alat aplikasi-aplikasi yang bisa mengakses itu, ya. Jadi, oke, sekarang kita akan belajar yang namanya komputasional. Jadi apa itu komputasional? Jadi berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyusun solusi dasar masalah secara logis dan sistematis, ya. Nanti Pak Guru akan menampilkan sebuah video terkait bagaimana cara berpikir secara komputasional. Jadi komputasional itu bagaimana kita menyelesaikan masalah secara sistematis dan efisien. Contohnya, seumpama Asri, dia datang ke sekolah itu ada prosesnya. Pertama bangun tidur, yang kedua apa? Mandi, sikat gigi, berpikir secara profesional, ada tahap-tahapnya, ada polanya, ya. Oke, sekarang Pak Guru ingin menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan berpikir komputasional, ya. Coba lihat kita di depan, mohon coba kalian perhatikan yang bagaimana itu yang dimaksud yang namanya berpikir komputasional, ya. Ya, Pak. Oke. Apa kata Mas Pira? Liburan kali ini, kakak beradik, Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Radia beresin buku-buku di Radia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan.
Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi itu tadi ya, ada beberapa dekomposisi dari berpikir komputasional. Ada yang masih ingat tadi apa? Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi lebih kecil. Contohnya tadi membersihkan kamar. Ada yang membersihkan debu, ada yang membersihkan lemari, lantai. Itu namanya membagi masalah menjadi lebih kecil, ya, lebih efisien ya. Kemudian ada yang namanya pattern atau pengenalan pola, ya. Ada yang namanya pengenalan pola. Sini pengenalan pola ini kalian itu disuruh diajak yang namanya mencari tahu dulu pola apa yang kita sebaiknya lakukan agar permasalahan ini lebih cepat untuk diselesaikan. Contohnya tadi memancing, jangan langsung memancing, perhatikan pola alamnya dulu, ya. Biasanya ikan itu berada di mana tadi? Ya, dia berada di bayangan pohon ya. Nah, dia biasanya di situ. Makanya kalau kalian itu hanya sekedar memancing saja, tidak mengenali pola alamnya, tidak mengenali di mana biasanya ikan itu berada, ya susah juga ya. Kemudian ada yang namanya abstraksi. Jadi abstraksi itu apa? Itu menyaring informasi yang tidak relevan. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika seumpama tadi kalian menanam pohon, ya, jangan fokus yang tidak berbuahnya, fokus kemudian yang kepada yang namanya kita bagaimana kita mencari informasi secara relevan saja. Kemudian algoritma, apa itu algoritma tadi? Yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya tadi di paragrafnya itu membuat jus, ya, yang itu ya, dia yang pertama cuci mangganya, buat mangganya, dan sebagainya. Ya, nah itu adalah salah satu berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tadi ada tempat adalah suatu masalah yang ingin dipecahkan secara sistematis dan efisien. Ada yang sudah paham apa itu komputasional? Ada yang sudah paham apa itu berpikir komputasional? Jadi ada yang sudah tahu apa itu berpikir komputasional? Coba bisa lihat. Jadi berpikir komputasional itu apa? Itu menyelesaikan suatu sebuah kasus. Kalian berkelompok ya, karena di sini hanya berapa orang? Jadi dua kelompok, laki-laki dengan laki, perempuan dan perempuan. Jadi Pak Guru membuat sebuah kasus. Kalian harus, di sini kalian bertugas untuk menyelesaikan solusi apa yang tepat pada masalah tersebut, kasus tersebut, ya, boleh? Ayo, kamu kelompok 1, kelompok 2. Ayo, Aida, kamu sekarang. Ayo, kenapa dengan ini? Ya, sekarang kelompok 1 kasusnya atau masalahnya yaitu apa tadi? Mencuci pakaian. Nah, apa tadi kan? Bagaimana solusinya? Boleh ya? Kalau kelompok 2 yaitu memasak nasi.
Jadi masing-masing kelompok akan menampilkan hasil diskusinya. Ya, bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 di sini dia menyampaikan pendapatnya terkait bagaimana langkah-langkah efisiennya yang depan. Kalau sampai membacakan depan, ya sini dulu, bacakan dulu ya. Ayo. Tolong dengarkan teman-temannya. Dengar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuci pakaian. Memecah proses menjadi memisahkan pakaian. Menyiapkan baskom dan deterjen. Serta proses pengeringan. Mengidentifikasi kesamaan pakaian yang bisa dicuci bersama. Mengatur urutan pencucian. Pembilasan hingga mengeringkan secara utuh. Ya, itu tadi dia membacakan caranya, cara efisiennya mencuci pertama, yaitu memisahkan pakaian, kemudian menyiapkan baskom dan deterjen, serta proses pengeringan. Ini masuk dalam dekomposisi. Kemudian mengidentifikasi kesamaan pakaian yang bisa dicuci bersama. Ini polanya ya, dia masuk dalam pola. Kemudian mengatur urutan pencucian, pembilasan hingga pengeringan secara utuh. Ini dia masuk di algoritma. Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok 2. Siapa yang mau mulai? Ayo, kerja. Ayo sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok. Kami dari kelompok 2. Ini membacakan. Kami membacakan mencari barang hilang. Ya. Ini dari kelompok 2, yaitu kasusnya atau masalahnya tadi ini yaitu mencari barang hilang. Jadi di sini tertulis mencari bagian-bagian yang lebih kecil seperti mencoba mengingat lokasi terakhir barang. Ya, ini masuk di bagian dekomposisi. Kemudian memikirkan kebiasaan Anda dalam menaruh barang tersebut agar lebih mudah menemukannya. Ya, ini masuk ke dalam pola. Dia mengingat di mana terakhir dia menaruh barang. Kemudian mengabaikan tempat-tempat yang memungkinkan besar tidak ada barang tersebut. Ini masuk di abstraksi. Dia mengabaikan tempat-tempat yang menurut kita tidak ada di situ barangnya. Ya. Kemudian mencari di satu area kecil secara berurutan hingga barang ditemukan. Jadi masuk di algoritma. Oke? Sekarang tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, boleh duduk. Kalian sudah mengerjakan ya tugasnya? Kelompok, jadi sudah tahu ya apa itu profesional. Apa itu profesional beda? Apa ya? Yaitu menyelesaikan masalah. Jadi umpama masalah besar kita bagi menjadi bagian-bagian kecil. Seperti kasusnya tadi kelompok 2 yaitu barang yang hilang. Yang pertama dia contoh adalah mengingat di mana tempat-tempat yang barang terakhir itu berada. Nah, kemudian
dia mencari tempat-tempat yang dianggap barang itu di sana. Pelajaran kali ini cukup. Hari ini sudah selesai pelajarannya, yaitu coding. Saya harap kalian tidak mengabaikan pelajaran ini. Ini juga pelajaran basic pelajaran kedepannya. Jadi pelajaran benar-benar kita ulang